Baik, rekan-rekan di sini apa ada kendala dalam running base projectnya? Nanti kalau misalnya ada silakan dituliskan di Meet Meet chatnya atau langsung saja ngomong. Berikutnya kalau misalnya sudah jalan, langsung saja buka localhost 8080/swagger/index.html. Nah, ini pastikan lengkap ya, sampai /index.html. Saya kopikan URL-nya. Setelah dibuka maka akan muncul tampilan Swagger ini, di mana Swagger ini akan berisi dokumentasi terkait endpoint yang ada pada base project ini. Ya. Nah, yang pertama dilakukan ketika memulai autentikasi adalah harus memanggil API terkait CSRF protection atau CSRF cookie. Di sini kita akan mendapatkan cookie dari Baseco ini yang nanti akan digunakan untuk mengirim request yang sifatnya selain GET ini. Seperti pada Laravel kan. Kalau di Laravel itu biasanya formnya kita perlu menyertakan CSRF supaya bisa disubmit. Nah, bagaimana caranya kita mengeksekusi ini di browser? Yang pertama, kita buka inspect element dulu, lalu lari ke bagian application. Nah, di application ini ada bagian storage. Bagian storage ini ada section namanya cookie. Kemudian ada domainnya yaitu localhost 8080. Nah, ini sambil sambil dipantau saja. Ini saya kosongkan terlebih dahulu dengan menekan tombol ini untuk clear semua cookie-nya. Nah, yang pertama dilakukan adalah tekan tombol try it. Nah, setelah ditekan lanjutkan dengan execute. Nah, setelah di-execute, kita akan mendapatkan dua cookie tambahan, yaitu CSRF token dan Bisco Itasaci ID session. Yang paling penting diperhatikan adalah CSRF token ini, karena di situ akan berisi token untuk proteksi CSRF-nya. Nah, di bagian value-nya ini bisa diklik dua kali, kemudian di copy saja value-nya. Setelah di copy, kita lari ke atas. Nah, ada tombol authorize di sini. Ada tombol authorize ini bisa langsung dikopikan saja CSRF tokennya kemudian ditekan authorize. Nah, maka akan ada tulisan authorize seperti ini. Kemudian bisa di close saja. Bisa sambil dicoba. Nah, pada Swagger ini gunanya apa kita mengkopikan CSRF token ke bagian authorization ini? Fungsinya adalah supaya Swagger ini akan mengirimkan header header CSRF tokennya itu ke backend. Jadi setiap kita request akan dikirimkan CSRF tokennya. Baik, berikutnya apa ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Baik, kalau misalnya serasa masih cukup aman, maka akan dilanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu login. Di sini login ini akan
akan mengirimkan sebuah URL yang mengarah ke MyITS, di mana kita dapat melakukan autentikasi dari MyITS. Nah, ini untuk contoh saja saya logout dulu MyITS saya supaya mulai dari nol lagi. Nah, coba ditekan tombol try it out dari rute slash out slash login, kemudian ditekan execute. Nah, seharusnya di bagian responses ini kita mendapatkan server response dengan body seperti ini, yaitu ada data ini isinya adalah URL untuk autentikasi melalui MyITS. Tinggal dibuka saja. Nah, setelah dibuka ini akan muncul login dari MyITS, di mana kita dapat login menggunakan akun MyITS kita masing-masing. Yang dev ya, ini dia diarahkan ke yang dev dulu, bukan yang production. Jadi kalau misalnya rekan-rekan punya password yang berbeda antara dev maupun yang production, dipastikan yang digunakan password yang di dev. Ini saya coba login menggunakan akun saya. Nah, setelah berhasil maka akan muncul tulisan sukses. Message-nya ini akan jadi sukses ya. Kemudian kita kembali lagi ke Swagger. Kita bisa menutup bagian out login ini. Kemudian kita beralih ke slash out slash user. Nah, ini nanti terkait di front end maupun di Postman atau dimanapun. Ketika kita ingin menguji apakah user ini sudah login atau belum, kita bisa menggunakan atau memanggil API slash out slash user. Di sini kurang lebih akan mereturn skema yang modelnya seperti ini. Ini contoh saja. Nah, kita bisa langsung coba dengan menekan tombol try it out yang ada di sini. Setelah itu kita execute. Nah, setelah di-execute akan dapat response body seperti ini. Kurang lebih akan berisikan active role, email, ID, name, picture, preferred username, dan role. Nah, di sini active role seharusnya masih nol semua ya untuk semua rekan-rekan yang ada di sini karena memang tidak di-assign melalui segmen. Bisa sambil dicoba. Seharusnya akan muncul response body seperti ini. Pastikan email, name, dan picture atau preferred username-nya itu sudah muncul sesuai dengan akun MyTest dari teman-teman. Silahkan sampai sini mungkin kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Baik, sekiranya masih cukup aman ya berarti sampai sini. Nah, berikutnya di sini itu ada rute untuk mengganti active role dari user. Nah, biasanya kan kalau di aplikasi-aplikasi yang di-develop di ITS itu kan ada satu user itu bisa punya banyak role ya. Akan tetapi dalam satu waktu user account tersebut cuman memiliki satu role yang aktif. Jadi dari semua role itu akan dipilih satu yang aktif yang digunakan untuk melakukan otorisasi di aplikasi tersebut. Nah, di Besco ini juga bisa dengan memanggil switch active role ini. Dia akan menerima body berupa JSON, di mana JSON ini akan berisikan key namanya role. Nah, role ini nanti akan disubmit role ID
yang ada di yang akan dipilih sama usernya. Kita coba aja. Nah, rule-nya ini misal kita pakai ID ya sembarang saja. ID-nya apapun kita coba misal 1, 2, 3. Ini seharusnya nggak bisa dilakukan karena tadi di user itu masih belum punya role apa-apa, masih belum di-assign role apa-apa. Dicoba di-execute. Nah, seharusnya akan muncul error seperti ini, user does not, yang berarti memang usernya ini tidak punya role dengan ID 1, 2, 3 ini. Nah, untuk memastikannya bagaimana bisa dibuka slash out slash user ini lagi. Nah, di bagian rules ini isinya array kosong. Berarti kan ini user masih belum ada role apapun yang di-assign ke akun tersebut. Sehingga sehingga waktu pergantian role akan muncul seperti ini. User does not have this role. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengassign role ke user tersebut? Yang pertama dilakukan adalah ya buka segmen. Di segmen ini kita bisa langsung mencari base project. Nah, base project Go ini bisa dibuka bagian user permission ini, kemudian di-assignkan permissionnya. Misal akun saya, Bidan. Nah, pilih aja role-nya apapun. Misal developer di organisasi Departemen Teknik Informatika, misal. Nah, ini langsung saja dipilih yang bagian never expires dan default role. Ya, ini untuk keperluan testing saja. Jadi kita coba untuk yang paling simple. Nah, setelah itu harusnya sudah muncul ya. Di bagian user permission ini ada role developer yang diassignkan ke akun saya. Berikutnya yang perlu dilakukan adalah kita login lagi dengan memanggil rute slash out slash login. Tinggal di execute. Ya ini pastikan di execute dulu ya lagi. Nah setelah di execute kita ulangi lagi step login sebelumnya dengan mengcopy bagian response ini bagian data, kemudian go to link tersebut. Nah di sini akan dapat message sukses ya. Kita tutup saja dan kembali ke slash out slash user. Kemudian dicoba di-execute lagi. Nah, di sini akan muncul ya active role-nya itu ID-nya 4 dan namanya developer. Sesuai dengan yang sudah di-assign ke segmen. Nah, kalau kita switch active role, kita coba role-nya ID-nya 4, yaitu developer, maka akan muncul pesan sukses. Ya, karena memang role-nya ada. Dia memiliki role dengan ID 4. Jadi ketika kita switch active role ke ID 4, maka akan bisa di switch role-nya. Nah, tapi kan ini kasusnya role-nya cuma ada satu dan kita switch active role ke role itu aja. Gimana kalau misalnya kita punya multiple role? Misal saya assign permission tambahan. Saya misalnya ada role mahasiswa di sini. Misal saya beri role mahasiswa, kemudian di save. Di save ini akan muncul ya. Ada dua role atas nama atas akun saya yaitu dengan role mahasiswa dan developer. Dari sini yang harus dilakukan tentu adalah login kembali untuk mendapatkan data user yang paling baru dari MyITS.
Coba execute kembali di bagian slash out slash login. Ya, ini pastikan di execute lagi baru di go to URL MyITS-nya. Nah, setelah muncul sukses ini, kita kembali ke slash out slash user, kemudian di execute. Nah, di sini role-nya ada dua ya, yaitu mahasiswa dan developer. Akan tetapi di sini active role-nya itu langsung langsung terassign sesuai dengan is default-nya ini. Nah, yang is default ini kan mahasiswa ya. Jadi dia active role-nya ketika baru login langsung diassign ke mahasiswa, yaitu role dengan ID 3. Nah, sekarang bisa kita coba untuk mengganti role-nya. Ini kan role ID-nya 3 dan mahasiswa ya namanya. Kita mau ganti ke role developer dengan ID 4. Maka kita bisa langsung turun ke switch active role ini dan menggantinya ke role dengan ID 4. Jadi bagian JSON ini untuk key yang namanya role ini diisi 4 saja. Kemudian di-execute. Nah, seharusnya akan muncul respon seperti ini, kode 0 message success. Bisa sambil dicoba. Nah, setelah itu kita coba execute lagi slash out slash user ini. Nah, hasilnya adalah active role dan active role name ini berubah ID sesuai dengan ID role yang kita ganti. Tadi kan kita menggantinya ke role 4, maka active role-nya berubah menjadi 4 yaitu developer. Bisa sambil dicoba. Mungkin bisa dicoba sambil diganti-ganti lagi, diganti kembali ke role 3 mahasiswa. Kita panggil lagi ke slash out slash user, maka akan kembali ke role 3 yaitu mahasiswa. Mau ngawur pun nanti dia akan muncul error ya. User nggak punya role ini karena emang di bagian role ini hanya ada ID 3 dan 4. Tidak ada role ID-nya 30.000 ini. Jadi dia nggak mau. Kalau kita kembalikan lagi ke 4, dia responsnya sukses dan usernya ini akan berubah active role-nya menjadi 4 yaitu developer. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau dicoba dulu aja? Nggak mungkin sampai 935 bisa sambil dicoba ya. Terkait dengan menambahkan role melalui segmen serta coba switch role melalui Basecamp.
Baik, sekiranya masih belum ada pertanyaan sehingga bisa langsung kita pataskan. Nah, ini tadi kita sudah mencoba dengan menggunakan Swagger ya. Pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba langsung nyobanya pakai Swagger? Biasanya kan pakai Postman. Nah, salah satu alasannya kenapa langsung pakai Swagger adalah pertama lebih mudah karena udah ada routingnya ini sudah pre-define ya. Jadi di Basecamp ini ada routing apa aja dan sudah didokumentasikan routingnya sehingga udah bisa langsung dicoba tanpa perlu setup lagi Postman terus ngetik rutenya satu-satu, masukkan variabelnya. Nah, itu lebih lebih mudah untuk testing melalui Swagger kalau misalnya API-nya sudah didokumentasikan. Akan tetapi kalau misalnya API-nya masih baru dibuat dan belum didokumentasikan, ya mau nggak mau pakainya Postman. Tapi untuk saat ini bisa bisa langsung pakai Swagger ini ya. Nah, dari sini kita langsung berpindah aja ke kode di mana Besco ini menyediakan beberapa tools ya, berupa middleware untuk memeriksa autentikasi serta otorisasinya. Yang pertama ada middleware autentikasi. Jadi di bagian modul kita buka aja modul modul out internal presentation, maaf, bagian bagian rute ini bagian rute.go. Nah, di sini ada middleware autentikasi, yaitu middleware.out yang diimport dari package its acid slash basego slash pkg slash out slash middleware. Di sini middleware-nya berfungsi untuk apa? Sama seperti di Laravel, middleware ini berfungsi untuk memeriksa apakah user yang mengakses ini sudah login apa belum. Intinya hanya itu saja. Misal kita buat rute baru aja, rute dummy. Nah, kita coba bikin satu rute yang dummy, slash slash dummy ini aja. Slash dummy ini kita kita save dulu lalu jalankan ulang base project golangnya. Kita langsung bisa nembak. Nah, ini karena masih belum terdokumentasi ya, jadi di Swagger-nya ini tidak muncul. Jadi kita bisa langsung coba aja ke localhost 8080 slash out slash dummy. Nah, ini kan sudah muncul ya hello from out sesuai dengan apa yang dibuat. Jadi slash slash dummy nge-return JSON dengan status 200 yang isinya message hello from out. Nah, ini apa yang terjadi kalau misalnya kita pakai middleware out. Nah, ini saya sarankan untuk bukanya melalui incognito saja. Nah, ini masih bisa ya, padahal di incognito ini statusnya masih belum login. Sekarang kita coba pasangkan middleware out ini. Dikopikan saja, kemudian dipasang di tengah-tengah. Ya, kalau di GIN ini atau di Golang ini middleware-nya benar-benar namanya middleware karena dia ditaruh di tengah kalau di codingan kita. Kemudian dicoba untuk restart kembali, dicoba refresh. Nah, maka akan muncul kalau message-nya unauthorized. Sambil dilihat dari inspect elemen, bagian network ini
Coba dibuka, pastikan filternya ini di all ya. Lalu di refresh. Nah, harusnya statusnya sudah 401 unauthorized. Coba kita ulangi lagi untuk kita hapus saja. Kemudian start servernya lagi. Nah, returnnya adalah 200. Jadi di sini peran dari middleware out ini untuk memastikan bahwa rute ini yang bisa mengakses hanyalah pengguna yang sudah terautentikasi. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada kita langsung patas. Berikutnya berikutnya coba untuk middleware out-nya ini diletakkan kembali ke dummy rute. Setelah itu dimulai ulang servernya. Nah, di incognito ini harusnya message-nya masih unauthorized ya. Sedangkan yang di browser utama tadi karena kita sudah login maka dia bisa muncul. Kemudian ada middleware lagi yang berfungsi untuk memeriksa active role dari user yang sudah login. Nah, ini kan active role saya ini 4 ya. Nah, di sini kita bisa langsung cek. Di sini ada middleware namanya active role in. Jadi di situ akan menerima beberapa parameter ya bebas berapa parameternya sesuai dengan role yang diizinkan. Jadi perannya middleware ini adalah memeriksa apakah ID role-nya ini ada di sini. Misal kita masukkan ID role-nya itu 6, 6 dan 8. Maka middleware ini akan memeriksa apakah user ini punya role antara 6 atau 8. Jadi kalau misalnya ada salah satu antara 6 atau 8, maka dia bisa akses. Kalau dia nggak punya role 6 atau role dengan ID 8, maka dia nggak bisa akses. Kita coba dengan restart servernya dulu. Nah, karena kita nggak ada active active role-nya itu 4 ya. Active role-nya itu 4, sedangkan yang diizinkan adalah 6 atau 8, maka akan ditolak aksesnya. Dengan message sekarang user active role doesn't have permission to access this resource. Nah, di sini active role-nya benar ya, yaitu developer dan memang nggak punya akses ke resource itu. Sekarang coba kita kasih aksesnya. Misal coba dikasih akses untuk role mahasiswa yaitu dengan ID 4. Coba di restart servernya. Dicoba lagi harusnya masih tetap tidak bisa. Maaf. Maksudnya ini 3 ya. Kita izinkan ke mahasiswa. Coba di restart lagi. Harusnya ini tidak bisa. Nah, current user active role developer doesn't have permission to access this resource. Karena di sini active role-nya adalah developer dengan ID 4. Sedangkan yang diizinkan adalah mahasiswa dengan ID 3.
Nah, solusinya adalah kita perlu mengganti active role-nya dengan ID 3, yaitu mahasiswa. Pastikan lagi di slash out slash user ini active role-nya berubah menjadi mahasiswa. Jika sudah, coba akses localhost 8080 slash out slash dummy lagi. Nah, ketika di refresh, dia sudah bisa mengakses rute ini karena dia punya role mahasiswa. Maksudnya active role-nya sekarang adalah mahasiswa, yaitu dengan ID 3. Nah, itu kurang lebih fungsi middleware active role in. Jadi dia akan memeriksa apakah active role-nya mahasiswa, active role dari user itu ada dalam parameter ini. Misal kita mau nambahin berapapun ya, berapa banyak role yang kita mau. Jadi ketika kita mempassing parameter 3, 4, 5, 6 itu, maka middleware ini akan memeriksa apakah active role dari user itu di dalam array ini atau enggak. Intinya dia kalau misalnya salah satu memenuhi, dia dianggap boleh masuk. Intinya seperti itu. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan atau masih mau mencoba dulu sebelum saya lanjutkan ke bagian terakhir yaitu middleware permission. Ya intinya pada middleware ini itu kalau misalnya kita mau mengizinkan banyak role ya, misalnya mahasiswa boleh masuk, dosen boleh masuk, apalagi tendik boleh masuk, ya udah tinggal di bagian middleware active role in ini dalam kurungnya ini aja ditambahi ID role-nya ini apa aja gitu. Nah, maka pokoknya active role-nya ada di dalam array itu, ada di dalam parameter itu, maka akan diperbolehkan untuk masuk. Intinya seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah middleware has permission. Active role has permission. Nah, ini kalau diperhatikan lebih detail lagi bagian user role ini ada permissionnya. Tapi saat ini permissionnya masih kosongan ya. Nah, permission ini diperlukan untuk beberapa aplikasi yang memang perlu detail ya dalam otorisasinya. Jadi misalnya misalnya eh, pada saat proses FRS itu dulunya Kadep itu bisa mengubah FRS dari mahasiswanya, tapi sekarang itu Sekdep juga bisa. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang sekiranya berubah-ubah itu, jadi secara secara sederhana aksi yang dapat dilakukan itu kita lambangkan sebagai permission dan nanti permissionnya itu akan diassign ke role. Jadi kalau misalnya nanti keputusannya itu berubah lagi, misalnya sekdepnya udah nggak boleh lagi buat otak FRS mahasiswa, tinggal dicabut aja permission mengubah FRS-nya itu tadi dari role sekdep. Nah ini misal misal kita mau pakai permission. Jadi untuk mengakses rute dummy ini
Kita namai permissionnya sebagai lihat rute dummy gitu aja ya, simple. Ya, maka ini akan dicek apakah active role sekarang itu punya permission lihat rute dummy atau enggak. Kalau misalnya enggak, maka akan ditolak aksesnya. Kita restart dulu servernya. Nah, ini kan active role mahasiswa itu enggak punya ya permission lihat rute dummy. Kita coba buka. Nah, current user active role mahasiswa doesn't have permission to access this resource. Karena memang mahasiswa itu enggak punya permission lihat rute dummy. Nah, bagaimana cara assign-nya? Bisa coba dibuka resource ini di segmen, kemudian add resource, namanya bisa diisi lihat rute dummy gitu aja. Bagian partnya ini pastikan disamakan dengan nama permissionnya. Nah, lihat underscore rute underscore dummy. Pastikan sama ya bagian part ini dengan permission yang diassign. Kemudian visible dan aktifnya dicentang, kemudian save. Selanjutnya kita pindah ke bagian role privilege. Di sini tempatnya kita mengassign resource ke permission ke role-nya. Misal lihat rute dummy itu diizinkan untuk mahasiswa. Nah, di sini akan muncul ya kalau misalnya mahasiswa itu punya permission untuk lihat rute dummy. Selanjutnya kita langsung pindah lagi ke Swagger dan coba login. Login kembali. Nah, ini sudah sukses ya. Dicoba buka user slash out slash user. Nah, di sini akan diterima permission lihat rute dummy yang diassign ke role mahasiswa ya. Coba kita ubah dulu role-nya ke developer untuk sementara. Nah, active role-nya udah berubah ke developer. Seharusnya nggak bisa akses rute dummy ini. Karena dia nggak punya permission lihat rute dummy. Sedangkan kita pindah lagi ke role mahasiswa. Pastikan active role-nya udah berubah ke mahasiswa. Di sini ada permission lihat rute dummy. Kita refresh. Sudah bisa diakses. Jadi intinya middleware ini memeriksa apakah active role yang sekarang itu punya permission lihat rute dummy atau enggak. Atau ini nanti kalau mau diganti namanya apapun terserah ya. Nanti tergantung konvensi dari aplikasinya masing-masing. Misal kita ganti aja namanya, kemudian restart lagi servernya. Di sini kan permissionnya masih tetap ya. Kita akses lagi nggak bisa karena namanya udah berubah. Jadi pastikan nama permission dari segmen bagian path-nya ini pastikan sama persis dengan yang dimasukkan ke middleware-nya. Karena nanti yang akan dicocokkan adalah bagian path-nya yang ada di segmen. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan sejauh ini? Atau silahkan kalau mau masih mau dicoba terlebih dahulu.
Baik, karena waktunya sudah menjelang jam 10, maka sharing session pada hari ini sekiranya bisa dicukupkan terlebih dahulu. Jika misalnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja japri WA atau langsung menemui saya. Bisa nanti saya coba bantu. Kurang lebih seperti itu. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.